Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan dimudahkan atau dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini petani tulen berada di kebun pisang ya teman-teman. Tentunya masih dalam perawatan pisang. Ini nanti saya akan menunjukkan bagaimana saya memupuk pisang yang sudah berbuah seperti ini. Pupuk apa yang perlu saya kasih dan dosisnya berapa, teman-teman bisa menyimak video saya sampai selesai agar tahu bagaimana cara pengaplikasiannya. Untuk pemupukan pisang itu sebenarnya itu intervalnya itu 1 bulan sekali ya. Itu sudah menurut petani tulen sudah cukup bagus ya. Jadi petani tulen itu untuk pemupukan dan dosis setiap aplikasi itu berbeda-beda. Kadang dicampur dengan ini, kadang besoknya untuk kedepannya lagi dicampur dengan yang lain. Itu petani tulen selalu berbeda-beda dalam aplikasinya. Saya melihat untuk pemupukan itu, saya melihat kondisi dari tumbuhannya. Dia itu membutuhkan apa yang perlu dikasihkan. Seperti halnya kita manusia ya teman-teman. Soalnya tuh tumbuhan itu juga ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu dia juga makhluk Tuhan. Jadi sebenarnya tumbuhan sama manusia itu sama kebutuhannya. Kalau dia sakit pilek, kita harus mengasih obat sakit pilek. Kalau di tumbuhan dia terserang jamur, kita juga harus mengasih untuk pencegahan jamur. Kalau terserang ulat, kita juga harus mengasih insek untuk ulat. Kalau kita salah dalam memberikan sesuatu pada tanaman atau salah dalam mengobati
suatu penyakit, maka tidak akan kunjung sembuh, tapi malah akan memperparah tanaman. Seperti halnya kita akan mengasih pupuk. Kalau kita salah mengasih pupuk, mungkin si tanaman tetap tumbuh, tapi dalam prosesnya apa yang kita mau tidak akan istilahnya terwujud lah. Misalkan kita mau proses dalam pertumbuhan, yang kita kasih itu untuk masa pembuahan, ya mungkin dalam pertumbuhannya dia tuh akan lama banget ya, karena kita dalam mengaplikasikannya itu salah tujuan. Seperti halnya sama manusia, kalau kita misalkan terserang darah tinggi, kita makannya sate terus menerus, otomatis kan darah tingginya semakin melonjak, semakin tinggi. Seperti itu. Kena sakit flu, kita makannya es, seneng di ruang yang dingin, otomatis kan tidak kunjung sembuh. Itu sebagai gambaran ya teman-teman. Soalnya itu tumbuhan itu saya ibaratkan sebagai sama seperti kita membutuhkan fosfor, kita juga membutuhkan kalium, kita juga membutuhkan zinc, kita juga membutuhkan magnesium. Itu di manusia ya. Contoh gini, kalau kita beli susu anak-anak, coba teman-teman perhatikan kandungan yang ada di susu itu, pasti sama kayak kandungan yang berada di pupuk pupuk pertanian. Sama, cuman tidak di situ tidak akan ditulis NPK kayak gitu, tidak. Manusia juga butuh asupan fosfat, juga ada, kalium juga ada, seperti itu. Butuh oksigen, ibaratnya oksigen itu nitrogen di tumbuhan, seperti itu ya. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi untuk teman-teman jangan sampai salah mengaplikasikan sesuatu pada tanaman. Mungkin kalau salah sedikit aja tidak akan berpengaruh banyak ya, tapi alangkah baiknya kita pelajarilah tanaman kita, seperti itu. Baik teman-teman, langsung aja saya akan memupuk tanaman yang ada di depan saya ini. Ini tanaman yaitu dalam tahap pengisian atau pembesaran buah ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sana. Nah, itu ada buah pisang yang segini besarnya. Nah, ini sebenarnya sudah terlambat saya. Untuk tahap pembesaran buah ini, kalau bisa teman-teman itu waktu bunga mekar ya, waktu jantung mulai mekar itu sudah sudah mengaplikasikan pupuk ya untuk pembesaran buah, agar nanti buah bisa berkualitas super, jadi gede montok kayak gitu. Nah, untuk pupuk yang saya aplikasikan seperti ini. Untuk pupuknya saya pakai SP36. Ini yang subsidi. Ini ditulis P205 fosfat 36%, sama sulfurnya 5%. Nah, sama ini, sama NPK Mutiara 1616. Ini saya kasih, untuk dosisnya saya kasih 3 genggam tangan saya ya, 2, 3. Ini saya ngambil 2 genggam. Nah, seperti ini. Ini untuk 1 batang pohon pisang.
Untuk penebarannya ya, kita tebar di keliling ini ya, keliling dari rumpun pisang ini ya. Nah, keliling seperti ini. Baik, langsung kita praktekkan ya. Nah, ini kalau lahan kita masih kurang lembab, sebaiknya disiram teman-teman ya. Disiram pakai mesin atau pakai apa, yang penting itu diberi pengairan lah, agar pupuk yang kita sebar ini bisa langsung terserap oleh ini tumbuhan yang kita pupuk. Kalau yang sudah gede kayak gini saya sistemnya tabur ya. Kalau masih kecil itu saya seneng pakai sistem kocor. Soalnya dari sistem kocor itu lebih terserap, lebih cepat terserap, maksudnya lebih cepat terserap oleh tanaman. Kalau sistem tabur gini ini agak lambat ya, mungkin bisa diserap tanaman itu 3 sampai 4 hari lah. Nanti kelihatan tanaman kita, kelihatan di umur di 1 minggu kemudian baru kelihatan dia sudah menyerap dari pupuk yang ditebar ini. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya videokan. Semoga apa yang saya videokan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.